Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bio Eduka. Di video ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran serta ada satu soal mengenai bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, Sumpah Pemuda mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan nasional. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia yang akhirnya tercapai pada tahun 1945. Oleh karena itu, tanggal 28 Oktober dirayakan setiap tahun sebagai Hari Sumpah Pemuda di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, implementasi semangat Sumpah Pemuda dapat kita wujudkan dengan semangat Sumpah Pemuda yang dimiliki oleh para pemuda Indonesia adalah semangat persatuan dan kesatuan. Jadi di antara opsi A sampai E yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan itu yang mana? A. Belajar dengan tekun sebagai generasi penerus bangsa. Kalau di sini hanya membicarakan mengenai belajar tekun, itu belum mewakili mengenai semangat persatuan dan kesatuan. Lalu opsi B, mempererat persatuan antar mahasiswa dari berbagai daerah di kampus. Ini sudah cukup mewakili. Lalu yang C, berpartisipasi sebagai sukarelawan di daerah yang terkena bencana. Ini belum. Kemudian yang D, bekerja keras demi perbaikan ekonomi. Kurang nyambung dengan semangat persatuan dan kesatuan. Lalu yang E, ikut berpartisipasi dalam pemilu. Ini juga kurang nyambung dengan semangat persatuan dan kesatuan. Jadi antara opsi A sampai E yang lebih mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan itu adalah opsi jawaban yang B, yakni mempererat persatuan antar mahasiswa dari berbagai daerah di kampus. Jelas ya teman-teman, jawabannya adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sesaat setelah gempa 5,6 magnitudo mengguncang Cianjur, Taufik Anugrah, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Pasundan, yang juga relawan Pramuka Peduli Keluarga Jabar, tanpa pikir panjang langsung berangkat menuju lokasi. Menjadi tim SAR di lokasi bencana bukan pertama kalinya bagi Taufik. Ia pernah terlibat dalam operasi penyelamatan siswa yang terjebak banjir akibat tanggul jebol di SDN Aji Tunggal Cijambe, pencarian lansia yang hilang di perkebunan Cibuni, evakuasi jenazah longsor Cimanggung, dan terakhir gempa bumi Cianjur. Sikap yang dilakukan Taufik mencerminkan A. Bela negara, B. Cinta tanah air, C. Nasionalisme, D. Patriotisme, atau E. Rela berkorban. Di sini jelas ya, kalau yang dilakukan oleh si Taufik Anugrah ini merupakan sikap yang mencerminkan adanya patriotisme. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Taufik ini di luar dari profesinya dia. Taufik ini kan seorang mahasiswa ya, kemudian dia jurusannya juga teknologi pangan. Namun di sini Taufik ini memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Beliau bersedia untuk tergabung menjadi tim SAR di lokasi bencana dan bahkan tanpa pikir panjang. Jadi karena memang yang dilakukan oleh Taufik ini di luar dari profesinya dia, maka sikap yang dilakukan oleh Taufik itu mencerminkan sikap patriotisme. Ya, diingat-ingat. Apabila yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan sikap rela berkorban di luar dari profesinya dia, berarti yang dilakukan adalah sikap patriotisme. Ya teman-teman, aku juga sudah pernah membahas soal yang semacam ini di video yang sebelumnya. Teman-teman bisa langsung cross-check saja di video-video sebelumnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Anak-anakku semua yang berbahagia, ini soal bahasa Indonesia ya. Anda sebagai generasi muda hendaknya mempersiapkan diri untuk menerima estafet kepemimpinan. Perbaikan kata sapaan yang tepat pada kutipan naskah pidato tersebut yaitu pada kata A. Menghilangkan kata anak-anak. Coba kita hilangkan ya. Anak-anak yang ini. Berarti kalau kita hilangkan menjadi semua yang berbahagia. Nah, semua itu siapa? Berarti kan kurang spesifik ya. Tidak tepat apabila kita menggunakan aturan yang A. Lalu yang B, mengganti kata berbahagia dengan bahagia. Berarti gini, anak-anakku semua yang bahagia. Ini juga kurang cocok ya. Lalu opsi C, menghilangkan kata semua. Berarti kata semuanya ini kita hilangkan. Sebentar. Berarti kata semuanya ini kita hilangkan. Kalau kata semuanya kita hilangkan, berarti menjadi anak-anakku yang berbahagia. Nah, kira-kira kenapa kok kata semuanya ini kita hilangkan? Nah, kalau di sini kita amati,
kata anak-anakku. Berarti menunjukkan jumlahnya banyak, ya kan, lebih dari satu. Kemudian semua ini juga menunjukkan jumlah yang jamak atau lebih dari satu. Nah, anak-anakku sudah jamak, semua juga sudah jamak. Berarti di sini jamak ketemu jamak dong. Nah, kalau sudah ada kata jamak, kemudian masih ketemu lagi sama kata yang artinya jamak, berarti itu menunjukkan kata yang tidak efektif. Berarti kita harus memilih salah satu saja. Kalau kita sudah menggunakan kata anak-anakku, maka kata semuanya harus dihilangkan. Tapi kalau kita tetap memaksa menggunakan kata semua, maka kata anaknya cukup digunakan satu kali saja. Berarti gini, anakku semua atau anakku semua yang berbahagia gitu ya, bukan anak-anakku, tapi anakku semua yang berbahagia gitu ya. Oke, berarti aturan yang paling tepat atau perbaikan kata sapaan yang paling tepat berdasarkan kutipan naskah pidato tersebut adalah dengan cara menghilangkan kata semua. Jadi kita cukup gunakan salah satu. Kalau sudah menggunakan kata anak-anakku, nggak perlu pakai semua. Tapi kalau kita pakai kata semua, maka kita cukup menggunakan kata anakku. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bangkitnya nasionalisme didorong oleh faktor dalam atau internal maupun faktor luar atau eksternal. Berikut ini yang merupakan faktor internal lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia, kecuali, berarti yang bukan ya. Oke, perlu kita ketahui faktor-faktor internal serta faktor eksternal yang merupakan faktor lahirnya dan berkembangnya nasionalis di Indonesia. Yang pertama kita bahas mulai dari faktor internalnya. Itu ada kejayaan Indonesia sebelum datangnya bangsa Barat, kemudian ada penderitaan rakyat akibat politik drainage. Nih ya, drainage itu merupakan politik pengerukan kekayaan. Kemudian yang pertama tadi adalah kejayaan bangsa Indonesia sebelum datangnya bangsa Barat. Ini ya, kemudian adanya diskriminasi rasial, oke. Kemudian munculnya golongan terpelajar, ini benar. Jadi ada 4 faktor internal yang mendorong lahir dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia. Berarti yang bukan kan yang A ya. Nah, sedangkan faktor eksternalnya, Jepang menang atas Rusia sehingga terbentuknya negara-negara baru sebagai bentuk dari nasionalisme di daerah Asia dan Afrika, dan beberapa prinsip Woodrow Wilson diserap oleh kaum terpelajar Indonesia saat menuntut ilmu di luar negeri. Oke, berarti yang bukan termasuk faktor internal lahir dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia itu adalah opsi yang A, yakni kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Adanya penolakan terhadap agresi, ancaman, atau hal lain yang bertentangan dengan hukum internasional merupakan salah satu titik-titik negara ASEAN. A. Latar belakang, B. Hakikat, C. Semboyan, D. Prinsip, atau E. Tujuan. Oke, adanya penolakan terhadap agresi, ancaman, atau hal lain yang bertentangan dengan hukum internasional itu merupakan salah satu prinsip dari negara ASEAN. Nah, nanti prinsip-prinsip yang lainnya teman-teman bisa coba cek di Google ya. Teman-teman bisa browsing atau mungkin cari informasi dari buku apa saja yang merupakan prinsip dari negara ASEAN ya. Nah, salah satunya ini tadi, adanya penolakan terhadap agresi, ancaman, atau hal lain yang bertentangan dengan hukum internasional. Soal terakhir, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Di bawah ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kecuali. Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu artinya dalam kehidupan sehari-hari kita harus berperilaku atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Nah, antara opsi A sampai E yang tidak mencerminkan perilaku, yang tidak mencerminkan kedudukan, yang tidak mencerminkan perilaku yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu yang mana? A. Dalam kepemimpinannya, Bayu selalu menerapkan nilai-nilai toleransi sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Oke, ini berarti nanti ada kaitannya dengan nilai persatuan ya. Berarti yang A ini benar. Lalu yang B, Ridi dengan sikap membantu seorang nenek yang kesulitan menyeberang jalan. Oke, ini nilai kemanusiaan.
Kemudian yang C, seorang kepala daerah menghadiri undangan hajatan pernikahan stafnya. Ini juga benar ya, karena ketika kita diundang ya berarti kita harus menghargai si tuan rumah yang mengundang. Lalu yang D, sebagai seorang warga negara kita mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, apakah ini termasuk contoh perilaku? Apakah ini termasuk contoh tindakan? Tentu bukan, tapi ini hanya sebuah statement saja ya. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh. Lalu yang D, Rudi turut membantu warga desa tetangga yang terkena musibah. Oke, ini juga termasuk ke dalam nilai kemanusiaan. Sehingga dari opsi jawaban A sampai E yang tidak mencerminkan perilaku menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup itu adalah opsi yang D. Karena yang D ini bukan berupa perilaku, tetapi hanya sebagai statement saja. Ya memang iya, kita sebagai warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tapi di sini tidak mencerminkan adanya suatu tindakan atau perilaku. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran serta ada satu soal bahasa Indonesia. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.